Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Siapa yang hari ini semangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sekarang mari kita berdiri dan nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Mari kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, karena kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Adik-adik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita juga belajar untuk memuji nama Tuhan dan berguna kepada Tuhan setiap harinya. Mari kita nyanyikan lagu Lord, I Give You My Heart. worship you.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat fokus, dapat duduk dan mendengarkan, mengerti apa yang difirmankan. Berkati juga agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kids, senang berjumpa lagi dengan Kak Dona lagi nih ya. Untuk apa? Untuk kita beribadah bersama-sama dan khususnya kita mendengarkan cerita, berita, kabar baik lewat berita firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan berita kabar baik ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagimu Bapa, kami bisa kembali beribadah. Kami bersyukur diberi kesehatan, kekuatan, diberikan hari ini. Kami masih bisa menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa sehat, kuat hari ini. Kami mau gunakan kesempatan kami hari ini masih sehat, masih kuat untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, karena itu sumber sukacita kami. Dan khususnya hari ini kami mau belajar hukum-hukum Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Mari Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami menghormati firman-Mu, kami dengarkan firman-Mu dengan baik, kami mau lakukan firman-Mu dengan baik. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Semangat ya dulu adik-adik, yuk tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Ya, selalu yes buat Tuhan Yesus ya. Jangan no buat Tuhan Yesus. Coba ulangi kalimat ini adik-adik sama-sama yuk. Selalu yes buat Tuhan Yesus, no buat di luar Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Selalu yes buat Tuhan Yesus, no di luar Tuhan Yesus. Amin ya. Oke adik-adik, tema kita masih sama tentang apa? Sukacita dalam hukum-hukum Tuhan. Itu tema kita adik-adik ya. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar hukum yang keberapa? Hukum yang keempat adik-adik. Kita sudah belajar hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuatmu bagimu patung yang menyerupai apapun. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dan yang keempat, hukum apa adik-adik? Ayo kita baca kembali Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8 adik-adik ya. Ayo adik-adik coba baca Keluaran 20 ayat 8. Ini ayatnya singkat sekali, sekaligus ayat ini jadi ayat apa? Ayat hafalan adik-adik ya. Mungkin adik-adik bertanya, Kak kok ngafalin ayat terus sih Kak? Ngafalin ayat terus? Adik-adik, kita harus tahu bahwa memulai belajar di awal itu adalah menghafal. Sama seperti adik-adik waktu belajar nulis, adik-adik harus hafal dulu huruf abjadnya, bukan? Kalau adik-adik tidak hafal huruf abjadnya, bagaimana bisa menulis? Betul nggak adik-adik? Iya, begitu juga adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau belajar apa misalnya nih? Mau belajar nyanyi, kita mesti hafal dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya kita mesti tahu. Do itu bagaimana, re itu bagaimana, kita mesti tahu adik-adik. Ya, betul nggak adik-adik? Iya, kita mesti belajar dulu dalam menghafal adik-adik. Nanti setelah menghafal, langkah selanjutnya kita akan jauh lebih mudah dalam belajar. Begitu juga dengan belajar firman Tuhan adik-adik. Untuk bisa mengerti, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dengan baik, kita mesti menghafal dulu. Dan dengan menghafal itu adik-adik, setidaknya adik-adik jadi tahu apa sih yang jadi pesan Tuhan, keinginan Tuhan, hukum-hukum Tuhan adik-adik. Jelas ya adik-adik ya? Oke, nah adik-adik, sekarang Kak Donald sekali lagi ajak adik-adik untuk menghafal Keluaran 20 ayat 8. Hukum apa adik-adik yang keempat? Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ada dua kata nih adik-adik di ayat ini. Yang pertama adalah ingatlah. Siapa di sini adik-adik yang tahu ini benda apa? Nih, Kak Donald kasih lihat nih. Telet. Nah, benda apa namanya adik-adik? Nah, dan gunanya buat apa? Ada yang tahu? Ya? Buat apa? Ayo, bisa jawab? Nah, adik-adik, ayo jawab ya. Ini benda apa nih? Dan ini gunanya buat apa adik-adik? Ya? Nah, ada lagi adik-adik, benda yang kedua. Nah, Kak Donald kasih lihat nih adik-adik. Ini benda apa nih yang kedua nih? Nah, namanya apa adik-adik nama bendanya?
Dan gunanya buat apa? Pinter adik-adik. Ya, nah, dua benda ini adik-adik adalah benda yang bertujuan untuk apa? Membantu memberikan peringatan adik-adik. Memberikan peringatan. Nah, peringatan di sini untuk apa? Supaya kita jangan sampai kelewatan, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita mengabaikan dan menganggap itu tidak berguna, tidak penting. Bahaya adik-adik ya. Kalau kita mengabaikan dua benda ini, akibatnya apa? Wah, adik-adik, ya kita akhirnya jadi berbuat sesuatu yang merugikan kita, merusak kita juga, dan membuat kita tidak bisa sukacita adik-adik. Kita jadi susah, betul nggak adik-adik? Ya, nah adik-adik, coba di sini nih siapa yang suka lupa? Ayo, siapa yang suka lupa adik-adik? Adik-adik pasti pernah lah ya, adik-adik ya lupa. Kak Donald juga pernah adik-adik, bahkan berapa kali sering lupa adik-adik. Lupa naruh barang, lupa misalnya untuk janjian sama orang ya. Lupa apa lagi adik-adik? Yang pasti jangan sampai kita lupa diri adik-adik ya. Itu bahaya kalau sampai lupa diri adik-adik ya. Tahu nggak artinya lupa diri adik-adik? Ya, itu orang-orang yang dua kemungkinan. Dia gila, dia mungkin ODGJ ya, orang dalam gangguan jiwa, atau sombong, congkak adik-adik ya. Jangan sampai itu terjadi adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kenapa kok sampai harus ada peringatan? Kenapa kok harus sampai ada benda-benda ini muncul, diciptakan oleh manusia adik-adik? Karena penting sekali adik-adik untuk merimain, untuk mengingat kita. Semua yang diingatkan, apalagi sampai dibantu alat, dibantu benda, wah itu berarti hal yang sangat penting. Itu tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita anggap adik. Pasti menyusahkan adik-adik. Betul nggak adik-adik? Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan ya. Kita tidak boleh nganggap remeh adik-adik ya. Oke, setuju adik-adik ya? Nah, ini adik-adik kalau mau bangun pagi nih ya, paling ke gereja nih, hari Minggu. Siapa yang bantu adik-adik mengingatkan? Adakah di sini adik-adik yang bisa bangun sendiri? Tidak harus dibangunin, tidak harus digebah-gebah sama papi mami. Adik-adik langsung ingat, hari Minggu jam 8 pagi ibadah online. Ibadah Joyful Kids. Aku siap, aku ready. Aku mau melakukan persiapan untuk beribadah dengan sukacita. Ada yang begitu adik-adik? Atau mesti harus diomelin dulu, dimarahin dulu sama orang tua. Udah dibangunin, tidak bangun-bangun, udah diingetin, tetap aja nggak nyadar-nyadar. Wah, adik-adik, berarti kalau begitu apa artinya? Menganggap remeh, menganggap enteng ibadah adik-adik ya. Kalau kita ingat, wah itu artinya kita itu menghargai adik-adik. Coba adik-adik kalau naruh barang, tiba-tiba barangnya ketinggalan, lupa ketinggalan, apalagi kalau handphone, uang, wah ketinggalan, uangnya besar lagi. Sedih nggak adik-adik? Iya, itu gunanya kita perlu mengingat sesuatu dalam hidup kita. Inilah yang membedakan adik-adik manusia dengan makhluk hidup yang lain, khususnya hewan. Tahu nggak adik-adik? Salah satu nih yang menjadi kebahagiaan kita nih manusia, kita masih bisa mengingat masa lalu. Ada yang namanya adik-adik kumpul bersama dengan teman-teman lama, atau istilah yang sekarang ini reuni adik-adik. Hanya manusia yang punya masa-masa reuni adik-adik. Hewan, binatang, tanaman, tumbuhan tidak pakai reuni-reunian adik-adik ya. Hanya manusia adik-adik. Adik-adik nanti ingat nih siapa teman-teman sekolah minggu adik-adik. Ingat siapa teman-teman adik-adik nanti kalau di sekolah, teman-teman waktu les ya. Ingat papi mami nanti kalau udah gede, udah besar, jangan lupa ingat gereja, ingat Kak Donald nggak nih adik-adik. Nanti kalau udah gede, udah besar, udah sukses diberkati Tuhan, ingat kakak-kakak sekolah minggu di sini, Kak Yuni dan kakak-kakak yang lain ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Yang penting adalah ingat sama Tuhan ya adik-adik ya. Nah itu yang pertama, ingatlah. Jadi mengingat itu sangat menyenangkan adik-adik. Yang penting yang diingat jangan kesalahan orang ya, jangan jeleknya orang adik-adik. Kalau itu yang diingat tidak joyful. Adik-adik tidak akan joyful kalau mengingat kesalahan-kesalahan orang ya, pengalaman-pengalaman buruk yang tidak baik.
itu tidak akan membuat joyful adik-adik. Tapi kalau ingat yang satu ini, itu yang akan membuat adik-adik joyful adik-adik ya. Ingat apa adik-adik? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat adik-adik. Nah, apa yang dimaksud hari Sabat adik-adik? Hari Tuhan, hari di mana kita beribadah, hari di mana kita punya waktu untuk Tuhan adik-adik. Seperti hari ini nih, hari Minggu ini hari Sabat adik-adik namanya. Kenapa? Karena hari ini kita gunakan bagi Tuhan. Sekarang Kak Donald tanya, kalau adik-adik hari Minggu, hari libur ya, tapi adik-adik bertidur saja. Adik-adik tidur, nonton, main, tidur, tonton, main, ke mall, jalan-jalan. Kak Donald tanya, apakah itu namanya hari Sabat? Sekalipun itu hari Minggu. Hari Sabat bukan? Ayo jawab adik-adik. Ayo jawab. Coba nih Kak Donald ajak nih, biar cerdas rohaninya adik-adik. Kak Donald ulangi ya. Hari Minggu, tapi dipakai buat tidur, main, jalan-jalan, tapi tidak ibadah kebaktian. Apakah itu hari Sabat? Kalau dibalik, hari Senin atau hari Rabu, ya bukan hari Minggu, tapi hari Senin, hari Rabu dipakai untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Apakah itu bisa disebut hari Sabat? Ayo jawab. Jadi yang paling penting bukan soal harinya adik-adik ya. Bagaimana di hari itu kita bisa ingat Tuhan, kita hormati Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi Sabat buat kita adik-adik. Sampai sini jelas adik-adik ya. Tetapi supaya rapi, supaya tertib, supaya teratur, supaya kompak sebagai umat Tuhan, karena kita keluarga Allah, kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita kompak, Tuhan ingin kita itu tidak jalan sendiri-sendiri adik-adik. Itu sebabnya diatur kalau mau kebaktian, mau beribadah hari ke-7. Hari ke-7 itu kalau harinya Indonesia, kita orang Indonesia ketemunya hari apa? Hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Karena hari pertama hari Senin. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, makanya disebut hari ke-7, hari Minggu. Nah, kalau orang Yahudi, orang Israel adik-adik, hari pertamanya bukan hari Senin, tetapi hari apa? Hari Minggu. Jadi hari Minggu itu disebut hari pertama. Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, hari Minggu hari kerja. Hari seperti hari Senin. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya orang Yahudi sampai hari ini hari Sabatnya hari Sabtu. Hari Sabtu mereka betul-betul dipakai untuk beribadah seperti hari Minggu kita adik-adik. Kenapa? Karena hitungan harinya beda. Orang Yahudi mulai hari Minggu, kita mulai hari Senin. Jelas adik-adik ya? Nah adik-adik, oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bekerja, 1 hari Tuhan kasih tahu sama kita untuk beristirahat, rest adik-adik ya. Kita beristirahat, tapi istirahatnya beda dengan liburan. Ini beda adik-adik. Ada waktu hari libur, ada waktu hari istirahat, hari beribadah. Sama-sama libur, sama-sama harinya libur, tapi bedanya apa? Kita isi dengan apa? Kita gunakan dengan apa? Kalau harinya dipakai di luar untuk beribadah, tidak untuk menyembah Tuhan, itu namanya bukan hari Sabat, adik-adik. Itulah liburan. Ya, itu mah jalan-jalan, itu mah traveling adik-adik. Tuhan bukan mengajarkan kita untuk liburan, mengajarkan buat traveling. Yang Tuhan ingatkan kita adalah hari untuk beribadah adik-adik. Nah, ada kata apa adik-adik di Keluaran 20 ayat 8 tadi? Kuduskanlah. Nah, itu kata yang penting adik-adik. Kuduskanlah. Inilah yang membedakan hari libur dengan hari ibadah, hari Minggu dengan hari-hari yang lain. Mengapa? Karena di hari itu kita kuduskan. Artinya apa? Kita khususkan untuk kebaktian dengan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau hari Sabat, mari adik-adik prioritas, utamakan ibadah dulu, baru kalau adik-adik mau jalan-jalan silakan ya. Itu namanya kita menguduskan. Artinya apa? Kita persiapkan waktu kita tidak mau diganggu dengan yang lain,
hanya khusus untuk ibadah dengan Tuhan. Nah, itu namanya arti yang menguduskan adik-adik. Ya, jangan kita malah kita senang-senang dulu, kita jalan-jalan dulu, terus baru kebaktian. Jangan dibalik adik-adik, ibadah dulu, utamakan Tuhan dulu, baru kita bisa jalan-jalan, bisa kita bebas untuk mengerjakan tugas aktivitas kita adik-adik ya. Itu arti menguduskan yang pertama. Menguduskan yang kedua adik-adik artinya apa? Sepanjang hari itu kita harus menjaga mulut hati kita, tingkah laku perbuatan kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru merusak kehidupan adik-adik, membuat nama adik-adik jadi jelek. Nah, jangan tuh adik-adik ya. Kita mesti jaga. Makanya kalau kebaktian kan adik-adik harus dengar-dengaran, taat, tidak boleh berisik, tidak boleh ngomel, tidak boleh mengganggu. Adik-adik harus jaga hati, jaga sikap, jaga mulut saat kebaktian. Tenang, siapkan diri adik-adik. Jangan jalan sana, jalan sini, keluyuran sana. Ya kalau mau ke toilet sebentar boleh ya adik-adik. Kalau cuman sekedar ngobrol dikit sebentar boleh. Habis itu jangan berisik. Ini sedang kebaktian. Kenapa? Karena kita menghormati hari Tuhan, hari ibadah. Ya adik-adik ya, di rumah lakukan itu. Ya, nanti kalau di gereja kita lakukan lagi. Oke adik-adik? Jelas sampai sini adik-adik ya? Nah, jadi adik-adik inilah cerita berita firman Tuhan buat kita semua. Dan mari adik-adik kita belajar untuk ingat dan kuduskanlah hari Sabat adik-adik ya. Jangan rusak hari Sabat. Jangan sampai kita membalik ya, hari Sabat kita pakai untuk liburan, untuk kita senang-senang. Bukannya tidak boleh sekali lagi adik-adik, tapi kita harus bisa menguduskan hari itu. Jangan kita cemari, jangan kita kotori hari itu. Hari yang kita bagikan untuk waktu kita bersyukur, waktu kita untuk memuji nama Tuhan, waktu kita untuk dekat dengan Bapa di surga, dan waktu kita untuk bersukacita di rumah Tuhan. Jelas adik-adik ya? Oke, inilah cerita firman Tuhan hari ini. Kak Donald akhiri sampai di sini. Sekali lagi Kak Donald ajak adik-adik, nanti kita akan ibadah onsite. Kita akan bikin kebaktian di gereja. Senang nih adik-adik ya? Pasti beda lah nih adik-adik kalau ibadah di rumah sama ibadah di gereja nih. Pasti adik-adik, Kak Donald percaya kalau di gereja nanti adik-adik akan lebih meresapi, lebih merasakan ya indahnya kebersamaan, bisa bertatap wajah langsung, dan adik-adik bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan baik. Oke adik-adik ya, terima kasih untuk perhatian adik-adik semuanya. Dan mari kita adik-adik tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar, berita cerita firman Tuhan yang singkat ini. Roh Kudus, tolong kami supaya adik-adik ini bisa mengingat hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Bantu kami ya Tuhan, jangan sampai kami melupakan Engkau ya Tuhan. Dan kami, kalaupun kami ingat hari Minggu kami tahu hari ibadah, tapi kami kurang menghormati, kurang menguduskan hari Sabat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami mau tunjukkan bahwa kami anak-anak Tuhan, kami tidak mau ketinggalan, kami tidak mau terlambat, kami tidak mau Tuhan meremehkan dan melupakan hari Sabat. Karena hari Sabat ini hari yang membuat hidup kami bersuka cita. Kelak nanti kalau kami sudah besar, kelak nanti kalau kami sudah dewasa, kami sudah bekerja, kami sudah sukses, kami diberkati Tuhan, kami tetap ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, angkatlah tanganmu, arahkan hati iman percayamu, dan terimalah berkat Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih, penyertaan, keteladanan Yesus Kristus, dan penghiburan, kekuatan, tuntunan, kuasa Allah Roh Kudus memberkati hidup adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya, agar adik-adik dan Kak Donald, hidup adik-adik semua jadi berkat, jadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.